Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand dan Mr. Likuli. nih sekarang ini kita lagi bener-bener mau melakukan percobaan beneran. DIY Pak Dokter ya? Bukan DIY sih lebih lengkapnya, tapi jelasnya ini kita mempraktekkan. Kan banyak nih teman-teman yang tanya bagaimana cara membuat hand sanitizer. Ini hand sanitizer ala-ala Pak? Oh bukan, Kayak tetangga sebelah itu? bukan. Oh bukan. Bukan ya. Jadi nanti kita akan jelaskan dulu ya. Jadi hand sanitizer ini kita punya beberapa macam resep ya yang bisa kamu contoh ya. Dan ini resepnya sudah resmi, sudah teruji ya Pak? sudah teruji ya. Jadi ini kita punya formula dari WHO ya, BPOM ataupun LIPI. Waduh. Ya. Kemudian juga ada resep ala-ala. Nanti kita jelasin tentang masalah ala-ala. Bagaimana terjadi pembodohan publik. Jadi biar teman-teman tidak terlalu bodoh. Ya. Oke, ini yang pertama adalah ada berbagai macam resep. Yang pertama adalah resep dari WHO. WHO bos itu punya dua resep, dua formula. Ya. Yang pertama ini sambil kita contek dulu ya. Yang jelas kalau WHO kan sudah pasti teruji ya Pak? Sudah teruji. Nah, formula yang pertama adalah menggunakan etanol 96% dengan jumlahnya 8.333 mili, 8 liter lebih. 8 liter. Ya, nanti kita convert ke jumlah 100 cc-nya ya. Kemudian menggunakan hidrogen peroksida H2O2 bos. H2O2. 3% jumlah 417 mili. Gliserin atau gliserol itu 145 mili dan air 1105 mili. 1105 mili itu untuk Formula yang pertama. Untuk 10 liter Pak Dokter. Untuk 10 liter. Untuk 10 liter hand sanitizer. Nah, formula yang kedua ini menggunakan isopropil alkohol, bos. 99,8%. Apa bedanya alkohol sama isopropil alkohol? Gugusnya aja yang berbeda dan memang tapi fungsinya sama Pak Dokter. ya, isopropil alkohol ini dia lebih kuat daripada etanol biasa. Hanya lebih mengiritasi. Makanya isopropil alkohol lebih digunakan secara teknikal. Jadi untuk tindakan-tindakan medis Pak Dokter ya. Alat-alatnya. Alat-alatnya Masih alat-alat seperti itu. Menggunakan 7.515 mili. Ya, H2O2 3%, 417, gliserol dan airnya sama. Ya, airnya aja sama. Airnya 1923 mili. Gliserolnya sama dengan resep yang pertama Pak Dokter. Nah, kamu lihat ya, formula 1 dan formula 2 ini apa, bos? Yang perlu digarisbawahi. Yang di garis bawah yaitu etanolnya Pak Dokter ya. Oh enggak. Etanol sama semuanya ini 96. Airnya ya. Gliserinnya, bos. Oh ya, gliserol. Berapa gliserinnya ini? Ini dari 8,3 liter. Dia hanya butuh 145 mili doang. Berarti perbandingannya sekitar Kecil banget. 10:1 ya. Lebih Nggak malah nyampe ya. Lebih. Nggak nyampe. Lebih. Jadi, kalau ada hand sanitizer ala-ala menggunakan aloe vera, ya, lebih dari 1% atau 2%, lebih dari 2% lah ya. Itu ya sudah dipastikan tidak berfungsi sebagai hand sanitizer, tetapi sebagai hand moisturizer. Ya, sebagai pelembab. Jadi untuk melembabkan kulit tapi bukan membunuh ya. Jadi hati-hati, itu yang ala-ala. Kita lihat formula dari LIPI. Nah, kalau formula dari LIPI ini agak susah, bos. Ya, sama menggunakan etanol 95% 200 cc. Airnya ini, bos, ini harus dipanaskan dengan propilen glikol. Dipanaskan ya, tapi jangan sampai 100 derajat, tapi dipanaskan baru dikasih karbomer sama triethylethanolamine baru dicampur sama etanol. Nah, nanti kita prakteknya bukan yang LIPI karena pasti saya yakin teman-teman di rumah bakalan kesusahan. Akhirnya malah nggak dibikin. Kita suruh bikin terus jual. Ya, jadi kalau yang formal dari LIPI kita nggak bikin dulu ya. Cari yang mudahnya aja dari WHO saja. Nah, ada lagi ini yang menggunakan etanol 70%. Ya, menggunakan etanol 70%. Nah, etanol 70% ini sudah cukup, bos. Untuk membunuh
untuk kumanto voltnya sudah cukup. Nah, anehnya kenapa kok perlu diencerkan? Nah, kalau diencerkannya pun itu menggunakan air 1,5 sampai 16 cc. Karena kalau 1,5 dia turunnya di 69. Kalau lebih dari 15 cc maka dia akan turunnya terlalu drastis ya. Akhirnya tidak kurang dari berfungsi. 60%. Tapi itu tetap tidak mengiritasi kulit Pak Dokter. Enggak, pokoknya saya 60 sampai 70% aman, Bos. Aman, masih aman di kulit ya. Jadi kalau ada yang dibilang ya ada temen ya, saya bilang oknum dokter juga dia melakukan perbandingan etanol 70% 50 cc, air 50 cc, akhirnya tidak berfungsi. Akhirnya konsentrasinya 35%. Akhirnya konsentrasi etanol dari 70% menjadi 35% ya, itu Pak Dokter ya. Itu saya bilang sebagai oknum ya. Ya mungkin dia baru lulus bos, baru lulus menggebu-gebu, akhirnya nggak dihitung-hitung, wajar. Ini saya meluruskan saja ya, bahwa itu salah ya. Nah kalau 70% nggak perlu diencerkan. Kalau diencerkan nggak masalah, kepengen irit karena susah. Yaitu maksimal 15 cc, 15-16. Yang penting konsentrasi dari etanolnya tidak boleh di bawah 60%. Baru pakai V1, rumus V1 M1 sama dengan V2 M2. Jangan dicampur dengan baby oil, aloe vera, itu salah kaprah. Kamu lihat toh rumusnya WHO. Tidak menyatu ada jadi. Iya, bukan nggak menyatu bos. Itu kita menggunakan konsentrasi, kita harus menghitung massa terlarut dengan massa pelarutnya. Nggak bisa langsung disamaratakan, itu salah, malah tidak baik karena persentasenya di bawah 60%. Malah tidak berfungsi sebagai hand sanitizer, jadi hand moisturizer. Bukan hand aja, mungkin di muka juga bisa. Nah, jadi kamu harus tahu ya dulu. Prinsipnya adalah ikutilah aturannya WHO atau BPOM atau LIPI. Yang sudah benar-benar teruji. Jangan mengikuti yang abal-abal, yang ala-ala, yang nggak jelas. Ya. Karena itu percuma Pak Dokter. Percuma, itu oknum. Ya, baby oil itu oil ya, dia oil. Jangan dibandingkan dengan air, masanya berubah. Ya. Lawang alkohol 96% sama WHO pakai gliserinnya itu cuma 1,45%-nya. Ya kan dikit banget. Kalau menggunakan aloe vera 10%, ya hitungannya bukan pengenceran, pencampuran gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi kita punya ini alkohol 96%, alkohol technical, ini alkohol 70%. Kamu nyari ini pasti susah. Kalau alkohol technical banyak di toko kimia ataupun di itu bos online masih ada. Tapi kalau kamu cari alkohol 70% di apotek, saya jamin bakal kesusahan. Karena kita juga susah. Kita susah nyari. Oke, kemudian kita menggunakan air. Habis itu ini apa? Gliserin. Ini gliserin, sedangkan ini peroksida. H2O2 Pak. Nah, sesuai dengan rumusnya ya, pakai rumus WHO formula yang pertama, kita menggunakan 83 etanol 96% dengan H2O. Berapa? Air dulu. Air ya, H2O kan? Air. Ya, berapa ini? Tadi 1100. Ini tidak hafal hitungannya ya. Oh, 11 cc. Karena kita menggunakan hitungan dibikin 100 cc ya, ini menggunakan 11 cc. Jadi ini dijadikan 1 liter Pak Dokter ya? Ya, jadi 1 liter. Oh, 100 cc. 100 cc. Jadi alkoholnya ya yang etanolnya 8.333 kita bagi 100 jadi 83 cc etanol. Airnya 11 cc. Airnya 11 cc. Terus itu ini apa namanya H2O2. H2O2 417 kita convert menjadi 4,17 cc. 4,17 cc dicampur dengan gliserinnya 1,45 cc. Nah, ini langsung aja dicampur semua, langsung di sini enggak apa-apa, Bes. Bisa betul. Ya diajarkan dulu.
Udah campur semua jadi satu. Tambah ini sebenarnya untuk mempermudah ya, cuma langsung tinggal dicampur semua. Tapi biasanya kalau teman-teman agak sulit, jadi dicampur seperti ini. Ini berarti tinggal diaduk-aduk gitu Pak Dokter? Tinggal diaduk, dan menurut WHO mengaduknya selama 15 menit bos. Oh, jadi Udah cuma gini aja. jadi mengaduknya juga tidak sembarangan Pak Dokter ya? Iya, 15 menit. 15 Dan menit. lebih pasnya jangan digunakan selama 3 hari dulu, baru bisa digunakan setelah 3 hari, 72 jam. Berarti selama belum digunakan ini disimpan di, Terserah, ditaruh di wadah hand sanitizer atau terserah mana aja. jadi tidak perlu didinginkan atau disimpan di suhu ruangan Pak Dokter ya? Ya, karena ini memang dari WHO, saya sih nggak takut aja pakai. Terus untuk glycerin bentuknya seperti ini. Nah, kalau mau menggunakan ini alkohol 70%, sekali lagi ya saya tekankan, dicampurnya sama air. Ya, jangan sama glycerin, jangan sama aloe vera ataupun baby oil. Kalau kamu mentok kepingin seperti WHO, gunakanlah glycerinnya atau aloe vera, disamain aja 1,45 mili, sedikit, 1%-an. 1% dari jumlah alkoholnya Pak Dokter. Ya, sekitar segitu. Oke, cukup sekian aja. Iya. Sudah jelas toh, yang penting kita sudah mengklarifikasi bahwa banyak hoax yang beredar dan resep ala-ala yang tidak jelas. Jadi mendingan teman-teman bikin yang pasti-pasti saja. Bikin yang pasti-pasti aja. Oke, cukup sekian dulu. Kamu mau like silakan, mau subscribe juga sakarepmu ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman dan memberikan edukasi. Cukup sekian dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.